Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Mat Kim. Oke, kali ini kita akan membahas kembali ya. Untuk bab kelima, persamaan dan fungsi kuadrat, kita masuk ke soal nomor 61. Ya, langsung saja ya. Absis titik balik grafik fungsi px kuadrat ditambah p min 3x ditambah 2 adalah p. Tentukan nilainya p. Absis itu x ya. Titik balik itu artinya titik puncaknya. Berarti saya akan mencari xp. Rumusnya xp itu adalah min b per 2a. Ini rumusnya. Oke ya. Ternyata xp-nya itu adalah p. Oke, maka nanti p sama dengan min, b-nya apa deh? Ini b-nya. B-nya itu adalah P min 3. P min 3 dibagi dengan 2, A-nya itu adalah P. A-nya P ya. Nah, ini berarti kan A, B, C. Gitu ya, Dek. Oke, 2P dikalikan P itu adalah 2P kuadrat sama dengan min P ditambah 3 ini. Kita kalikan pelangi. Gitu ya. Oke. Maka nanti 2P kuadrat kita pindahkan satu ruas. Ditambah P dikurangi 3 sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan. Bisa ya? Oke. 2P kuadrat maka nanti 2P dikalikan P. 2P dikalikan min 1 itu adalah min 2P. Min 2P ditambah 3P itu adalah 1. 3 kalikan min 1 adalah min 3. Oke ya, semoga kalian faktorisasi udah harus bisa ya. 2P plus 3 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. 2P sama dengan min 3. P-nya sama dengan min 3 per 2 atau P sama dengan 1. Jadi ada dua kemungkinan ya. Di soal yang ada itu adalah min 3 per 2 atau min 1 setengah. Kita lanjut ya ke soal nomor 62. Diketahui ordinat. Ordinat itu Y ya. Ordinat titik puncak berarti Y puncak. Y puncaknya adalah 2. Oke, diketahui Y puncak itu adalah 2 dari sebuah persamaan fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Jika f2 sama dengan f4 sama dengan 0, tentukan nilai a ditambah b ditambah c. Oke ya. Sekarang saya akan kerjakan untuk f2. F2 sama dengan 0. Ya, kita substitusikan x-nya 2. Kita masukkan ke sini x-nya 2. Ya, maka nanti 2 kuadrat itu adalah 4, maka 4a ya, di sini saya tulis 4a ditambah dengan 2b ditambah dengan c sama dengan 0. Lalu kita substitusikan persamaan kedua itu adalah f4. F4 juga sama dengan 0. Kita masukkan x-nya 4 ya, 4 kuadrat itu 16. 16a ditambah dengan 4b ditambah dengan c sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini kita akan coba eliminasi ya. Saya akan eliminasi C ya, D. Maka nanti 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C sama dengan 0. Lalu ada 16A ditambah dengan 4B ditambah C sama dengan 0. Kita kurangi. C kurangi C itu kan habis ya. 4 kurangi 16 itu adalah min 12A. 2 dikurangi 4 itu adalah min 2b. Oke, boleh masing-masing misalkan saya bagi dengan 2 ya. Atau saya bagi dengan negatif 2. Negatif 12 dibagi negatif 2 itu adalah 6. Min 2 bagi min 2 itu adalah 1. 6a ditambah b sama dengan 0. Atau boleh kita buat b sama dengan negatif 6a. Paham ya? Lalu pada persamaan ketiga nih, oke, persamaan ketiga, untuk mencari Y puncak, saya akan mencari X puncak terlebih dahulu ya. X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Nah, ini kan kebetulan A, B, C-nya tetap A, B, C ya. Oke. Nah, setelah itu setelah kita mengetahui F puncak rumusnya seperti ini, boleh adik substitusikan. B-nya itu kan negatif 6A ya, maka nanti min B-nya itu adalah negatif 6A, saya bagi dengan 2A. Maka positif 6A dibagi 2A itu adalah 3. Gitu ya, ini adalah X puncaknya. Oke, nanti ketemu Y puncak. Apa sih rumusnya Y puncak? Y puncak itu rumusnya adalah X
puncak kita substitusikan ke kurva, itu rumusnya. Oke, X-nya, X puncaknya udah ketemu 3 ya, kita substitusikan aja. 3 kuadrat itu adalah 9. 9A kita masukkan ditambah dengan 3B, lalu ditambah dengan C. Ya, Y puncak diketahui 2 ya, maka nanti ini sama dengan 2. Ini adalah persamaan ketiga ya, harusnya ini persamaan ketiga. Ini kan 1 sama 2 hasilnya ini, saya boleh dah ini diketahui persamaan keempat ya. Ini persamaan keempat. Lalu persamaan 1 dan persamaan 3, ini persamaan 3 ya deh, maaf. Lalu persamaan 1 dan persamaan ketiga, kita juga bisa eliminasi C ya, untuk menghasilkan nanti tinggal A sama B variabelnya. Ya, poin ke-1 ada 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C sama dengan 0. Persamaan ketiga itu ada 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C sama dengan 2. Nah, biar C-nya hilang, maka kita kurangi ya, coret-coret. 4 dikurangi 9 itu negatif 5A, 2 kurangi 3 itu negatif B sama dengan negatif 2. Atau misalkan kita mau kali negatif semua, boleh, maka 5A ditambah B sama dengan 2. Ini saya anggap persamaan kelima. Nah, selanjutnya saya lanjut di sini ya. Persamaan keempat kita substitusikan ke persamaan kelima. Persamaan limanya saya tulis dulu ya, Dek. 5A ditambah B sama dengan 2. 5A ditambah B-nya itu kan ini, negatif 6A. Negatif 6A sama dengan 2. 5A ditambah negatif 6A itu adalah min A. Min A sama dengan 2. Maka A-nya ketemu min 2. Pada saat A-nya min 2, B-nya berapa? Misalnya kita substitusikan ini B-nya, berarti ini ya, negatif 6A ya. Negatif 6, A-nya itu adalah min 2. B-nya ketemu 12 ya. Kita udah dapatkan B dan sudah dapatkan A. Sekarang tinggal kita mencari C. Misalkan saya substitusikan ke persamaan 1 boleh, 2 boleh, atau persamaan ketiga juga boleh. Saya substitusikan ke persamaan 2 saja ya. 1 saja ya. Persamaan ke-1, 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C sama dengan 0. 4, A-nya itu negatif 2 ditambah dengan 2, B-nya itu adalah 12 ditambah C sama dengan 0. 4 kalikan min 2 itu min 8. 12 kalikan 2 itu adalah 24 ditambah C sama dengan 0. 24 dikurangi 8 itu adalah 16 ya, maka C-nya ketemu negatif 16. Oke, AB sudah kita dapatkan, maka tinggal kita substitusikan ke soalnya ya. A-nya itu negatif 2, B-nya itu adalah 12, C-nya itu negatif 16. 12 dikurangi 2 itu adalah 10, 10 dikurangi 16 itu adalah negatif 6. Jawabannya adalah poin B. Oke ya, teliti kembali ya, Dek. Next, kita masuk ke soal nomor 63. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan 2ax kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 5a mempunyai nilai maksimum 3. Nilai maksimum itu sama aja y puncak ya, y puncaknya 3. Y puncak itu punya 2 rumus ya, boleh ada yang mencari x puncak dulu, min b per 2a, nanti hasilnya tinggal substitusikan ke kurva, itulah y puncak. Atau bisa juga y puncak pakai rumus, misalkan saya akan menggunakan rumus ini, min d dibagi dengan 4a, itu juga boleh. Oke ya, y puncaknya itu adalah 3 sama dengan min d itu adalah b kuadrat min 4ac ya. Ini b kuadrat min 4ac. Saya masukkan langsung aja angkanya ya, D. B-nya itu adalah 4. 4 kuadrat itu 16 dikurangi 4. A-nya itu adalah 2a. C-nya itu adalah 5a. Kita bagi dengan 4a ya. 4, A-nya itu adalah 2a. Oke, ini A-nya ya. 8A dikalikan 3 itu adalah 24A. Ini berarti negatif 16.
min 8A dikalikan 5 itu berarti min 40A kuadrat. 24A sama dengan negatif 16 ditambah dengan 40A kuadrat. Ya, kita akan pindahkan satu ruas ya. Maka nanti 40A kuadrat dikurangi 24A dikurangi lagi ya, dikurangi 16. Ini yang pindah ke sana. Dikurangi dengan 16 sama dengan 0. Kita sederhanakan boleh ya, masing-masing misal saya bagi dengan 8, maka 40 bagi 8 itu 5 ya. 5A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 2 sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan saja. 5A kuadrat maka nanti 5A dikali dengan A. 2 itu adalah 2 dikali dengan 1. 5A dikalikan min 1 itu adalah min 5A. Min 5A ditambah 2 itu adalah min 3A. Oke, kita dapatkan 5A ditambah 2 sama dengan 0, maka nanti 5A sama dengan min 2, A-nya kita dapatkan min 2 per 5. Atau A min 1 sama dengan 0, kita dapatkan A-nya 1. Jadi A-nya ada 2 ya. Oke, sekarang saya akan substitusikan pada saat A-nya negatif 2 per 5. Kita masukkan ke sini ya. 25A kuadrat ditambah dengan 5A. Maka nanti 25A kuadrat ya, min 2 per 5 dikuadratin itu adalah 4 per 25. Ditambah dengan 5. Ini saya geser dulu ya dek. A-nya itu adalah negatif 2 per 5. Oke, coret ya, jadi 4 ya, coret ya, sisa min 2. 4 kurangi 2 itu adalah 2. Oke, sekarang pada saat A-nya 1, ini kan pada saat A-nya min 2 per 5, sekarang pada saat A-nya 1, maka nanti 25A kuadrat ditambah dengan 5A adalah, ya kan A-nya 1 ya, 1 kuadrat itu 1, maka nanti 25 ditambah dengan 5. 25 tambah 5 itu adalah 30. Ya, jika adik menghitung ini kita masukkan satu per satu, berarti kan jawabannya ada 2 ya. Bisa A, bisa juga E. Tapi kata kuncinya salah satunya ini, memiliki nilai maksimum. Kalau memiliki nilai maksimum, otomatis nanti kurvanya menghadap ke bawah. Nah, inilah disebut nilai maksimumnya. Kalau kurvanya menghadap ke atas itu minimum. Nah, karena kurva menghadap ke bawah, maka nanti nilai A itu wajib negatif. A kurang dari 0. A itu apa sih? A itu adalah angka yang nempel di X kuadrat. Nah, di sini berarti agar mencapai nilai maksimum, maka sini harus negatif. Agar negatif, maka A yang disubstitusikan adalah min 2 per 5. Ini negatif. Kalau ini A-nya positif, nanti menghadapnya ke atas, berarti nilai minimum. Ya, kalau nilai maksimum, A-nya harus negatif. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 2. Kita pakai A-nya yang min 2 per 5. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 64. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan 6X ditambah dengan A plus 1 mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3, maka nilai ekstrim fungsi tersebut adalah, oke, yuk sumbu simetri itu rumusnya apa sih dek? Min B per 2A. Sumbu simetrinya adalah 3, min 6 per 2, A-nya itu ya A saja. Ya, maka nanti min 6 dibagi 3 itu adalah 2 ya. Nanti ini coret. Oke, A-nya kita dapatkan negatif 1. Maka nanti fungsinya Y sama dengan min X kuadrat ditambah dengan 6X. A-nya min 1 ya. Min 1 tambah 1 maka 0. Oke ya, berarti di sini kita hanya memperoleh A-nya min 1, B-nya itu 6, C-nya nggak ada, maka C-nya 0.
Dari fungsi berikut, apakah nilai ekstrimnya itu berupa maksimum atau minimum? Kita lihat ini yang nempel di variabel x kuadrat itu disebut A. A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, maka kurvanya menghadap ke bawah. Kalau kurvanya menghadap ke bawah, maka disebut nilai maksimum. Berarti ini salah ya. Oke ya. Yang ditanya tuh nilai maksimum. Berapa nilai maksimumnya? Itu sama saja mencari Y puncak. Kita bisa gunakan rumus min D per 4A. Berarti min B kuadrat min 4AC kita bagi dengan 4A. Ya, berarti negatif. B kuadratnya berapa? 6 kuadrat itu adalah 36. Dikurangi 4, A-nya itu negatif 1, C-nya itu 0. Kita bagi dengan 4A. 4 dikali min 1. Maka nanti min 4 dikalikan min 1 tuh plus 4 ya, tapi kali 0 jadinya 0. Jadi atas bersisa min 36 aja, bawahnya 4 kalikan min 1 itu min 4. 36 dibagi 4 itu adalah 9. Inilah nilai maksimumnya, maksimum 9. Next ya, kita masuk ke soal nomor 65, fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 2px ditambah dengan p mempunyai nilai minimum sama dengan negatif p. Dengan p tidak boleh sama dengan 0. Jika sumbu simetrinya adalah a, tentukan nilai a ditambah fa. Ya, sumbu simetrinya itu adalah x sama dengan a ya. Kita masukkan di sini sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Sumbu simetrinya itu adalah A, kita substitusikan ini A, B-nya itu adalah 2P ya, maka nanti min 2P dibagi 2, A-nya itu adalah 1. Ya, coret-coret, maka kita dapatkan A-nya itu adalah min P. Dari nilai minimum, maka artinya Y puncak ya, karena ini A-nya positif, maka kurva menghadap ke atas, maka nanti nilainya nilai minimum. Nah, nilai minimum itu sama saja kita mencari Y puncak. Y puncak itu rumusnya adalah kurva ini, X-nya kita ganti dengan sumbu simetri ya, karena di soal sumbu simetrinya udah ada, maka FA. X-nya saya ganti dengan A, sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2P dikali dengan A ditambah dengan P, Y puncaknya itu adalah min P. Oke, maka nanti A kuadrat ditambah dengan 2AP, 2P ya, ini pindah ke sana, sama dengan 0. Maka A ini boleh saya ganti dengan min P ya, min P kuadrat ditambah dengan 2, A-nya itu adalah min P dikali dengan P, ditambah dengan 2P sama dengan 0. Min P dikuadratin adalah P kuadrat, min P kalikan P itu min P kuadrat kalikan 2, min 2P kuadrat ditambah dengan 2P sama dengan 0. P kuadrat dikurangi 2P kuadrat, maka nanti min P kuadrat ditambah 2P sama dengan 0. Oke ya, saya lanjutkan di sini. Min P kuadrat ditambah dengan 2P sama dengan 0. P saya lepaskan ya, P dikali berapa biar min P kuadrat, saya kali dengan min P. P kali berapa biar ketemu 2P, saya kali dengan 2. Ya, kayak gini ya. Kita pakai perkalian pelangi. Maka nanti P sama dengan 0, min P plus 2 sama dengan 0. Ya, maka min P sama dengan min 2, P sama dengan 2. Nah, P-nya ada 2 kemungkinan, tapi sudah dijelaskan di soal. P tidak boleh sama dengan 0, maka ini tidak memenuhi. Maka yang memenuhi P sama dengan 2. Pada saat P-nya 2, nilai A-nya ketemu pada persamaan ke-1 ya. A itu adalah negatif P, maka A-nya adalah min 2. Ketemu ya D, A-nya itu min 2, maka tinggal kita masukkan di sini yang ditanya ya. Saya akan mencari A ditambah dengan FA. A-nya itu adalah min 2 ditambah dengan FA. Ini Fx saya ganti dengan FA ya. Maka nanti A kuadrat
ditambah dengan 2. P itu sama dengan 2 ya, saya kali dengan 2. X-nya diganti dengan A, ditambah dengan P sama dengan 2. Oke, maka nanti min 2 ditambah A sama dengan min 2. Min 2 kuadrat itu adalah 4, ditambah 2 kali 2 itu 4, A sama dengan min 2. A itu min 2 ya, ditambah dengan 2. Oke, maka nanti min 2 ditambah 4 kalikan min 2 itu min 8, min 8 tambah 4 itu min 4, min 4 tambah 2 itu adalah min 2. Min 2 tambah min 2 jawabannya min 4. Oke, jawabannya adalah poin C. Lanjut ya ke soal nomor 66.